Selamat siang Pak Sugisari nih. Pak, ini kita mau membahas terkait polemik pagar laut yang sedang ramai dibicarakan ya. Oke, Pak, apa sih pagar laut itu Pak? Kalau boleh tahu. Terus kenapa bisa dipagar-pagar itu Pak? Dari sudut pandang hukum seperti apa Pak? Iya, saya Sugisari SH sebagai mediator dan praktisi hukum akan mengomentari ramainya media kritik dan berbagai diskusi dan polemik ya. Ada sebut-sebut Aguan, sebut-sebut PSN, PIK 2, pagar laut yang dari bambu dan sertifikat di pantai atau di laut. Itu semuanya udah campur aduk. Jadi saya juga jadi heran kenapa sesuatu hal jadi berkembang menjadi terlalu jauh. Nah, saya dalam hal ini memberikan opini tidak ada kaitan dengan siapapun karena saya nggak kenal namanya Aguan, ya kan, dan juga tidak pernah bertemu. Tapi saya memberikan opini itu tidak berusaha membantah atau menguatkan pendapat para politisi, pejabat, ahli hukum, youtuber dan masyarakat lainnya, atau juga tidak menguatkan. Ya. Karena saya di sini memberikan sepengetahuan saya, ya, pagar bambu itu tidak permanen setahu saya, dan kalau kena air pun dia akan rontok, ya kan. Dan itu saya menurut pengalaman saya sejak tahun 1980-an saya pernah ke pantai utara, ke Tanjung Kait dan sebagainya. Itu terjadi abrasi luar biasa sampai ada wihara di sana pun hampir tergerus. Nah, itu 30-an tahun yang lalu ya, apalagi sekarang bisa dibayangkan. Sebelumnya pantai utara itu kan setahu saya itu kan cuma rawa-rawa, sulit untuk didatangi ya, nggak ada akses dan kendaraan. Nah, setahu saya fungsinya pagar laut siapapun yang bikin itu kan untuk memecah ombak udah pasti sebelum ke pantai ombaknya, dan juga bisa mencegah abrasi. Nah, perkara siapa yang membangun sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Apabila aksesnya terganggu, lalu lalang nelayan, ya dibongkar aja, misalnya setiap 1 kilometer atau setiap 5 kilometer ada gerbangnya gitu loh. Sehingga itu tidak persoalkan, ya kan? Karena memang faktanya gitu. Dan kalau harus dibongkar, pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sendiri atau kementerian tidak ada upaya untuk mencegah abrasi. Yang ada menanam hutan bakau atau mangrove di mana itu belum terlihat efektif, ya kan. Dan kalau dulunya di pagar itu ada tanah yang abrasi terendam laut, ya kan, sehingga kan dengan terendam lautnya kan dianggap tanah musnah menurut pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Tapi kan juga jangan lupa bahwa ada Peraturan Presiden nomor 52 tahun 2022 tentang penanganan dampak sosial masyarakat atas tanah yang diidentifikasikan sebagai tanah musnah, dan juga PP 27 tahun 2023. Itu pemilik awalnya atau pemegang hak asalnya itu masih bisa mendapatkan haknya, yaitu dia mau reklamasi sendiri atau dia ada proyek nasional atau PSN atau apapun bisa dapat ganti rugi. Nah, perkara sekarang ribut ada sertifikat atau apanya, lihat proses dan asal usulnya. Apabila memang ada penyelewengan ya diproses. Tapi kalau memang dulunya adalah milik yang bersangkutan dia menjual, ya itu silakan, itu hak setiap orang untuk memperjuangkan haknya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan mengenai pagar laut ya. Bukan semata-mata melihat sekilas, ya kan. Karena kalau dikait-kaitkan semuanya dengan Agung Sedayo Group atau Aguan, siapa yang pernah menyaksikan Aguan yang memagar atau pakai bambu itu? Ya, bambu itu kok kena air kan lama-lama rapuh, ya kan. Dan itu tidak permanen dan bisa dilihat selama ini ya, kalau ada yang memagar ya tinggal di ini aja. Dan apakah melanggar hukum
Karena menurut ketentuan yang terbaru, yaitu mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang telah ada perpunya, itu pemanggaran itu bukannya pidana setahu saya, karena itu adalah cuma sanksi administrasi. Nah, hal-hal itulah yang menurut saya itu yang perlu diperjelas, jangan semuanya ditimpakan atau ditujukan kepada seseorang atau satu institusi, ya. Oke Pak, yang menarik ini lahan tersebut ternyata memiliki SHGB Pak, SHGB. Cuman dikabarkan dari Nusron Wahid bilang ini memang ilegal ya. Nah, kenapa bisa memiliki SHGB Pak ini? Boleh tahu gak Pak? Nah, itu yang menurut saya kita harus tahu ketentuan mengenai Undang-Undang Pendaftaran Tanah. Yang masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Kemudian juga ada PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah menjadi satu. Ya. Nah, itu yang kita harus lihat, apakah ada prosedur yang dilanggar atau apa. Kita lihat aja. Karena kalau tanah darat yang tadi saya sampaikan, tadinya tanah darat misal 500 meter atau 800 meter dari garis pantai. Tadinya tanah atau empang. Ya, tanah kan ada dua, tanah darat atau tanah laut kan. Empang itu kan. Nah, apabila memang tadinya berbentuk empang dan kena air atau kena air laut sehingga tidak terlihat, ya kita lihat diukur pada saat surutnya dong, ya kan? Antara saat pasang dan saat surut kan akan berbeda, ya garis ininya, garis pantainya. Nah, itu boleh dilihat apakah benar tadinya ada hak, alas hak sebelumnya. Dan kalau memang ada alas hak bisa diproses, tinggal lihat menyalahi prosedur atau tidak. Dan juga apakah bisa dibuktikan yang membuat surat itu atau atas perintah Agung Sedayu atau Agwan. Ya, nggak bagus juga semuanya Agwan. Bisa saja kan orang lapangan berbeda, dia mau cari untung, dia yang lakukan kemudian menawarkan, ya itu menurut saya ya, tapi kan bisa aja dibuktikan mesti dicek di lapangan. Karena saya nggak mau membantah pejabat, menteri, politisi dan yang lainnya gitu loh, ya. Itu aja. Tapi kan pada kenyataannya ini sudah dicabut ya SHGB ini karena tidak resmi, masih ilegal katakan seperti itu dan perlu dikaji ulang. Berarti melihat ada bentuk pelanggaran nggak Pak dari sini Pak? Saya belum melihat karena kan saya nggak lihat suratnya dan juga tidak lihat di lapangan. Tapi intinya begini, apakah sertifikat hak milik atau hak bangunan itu langsung berhadapan dengan pagar? Kan belum tentu, posisinya bisa saja berbeda. Misalnya pagar laut atau pagar bambunya di kilometer atau di posisi 10, sedangkan itu posisinya di kilometer ke 40 misalnya, ya kan, dari pik 1 misalnya. Kan mesti dilihat dulu. Yang terjadi kan semuanya dicampur aduk, pokoknya dianggap semua sama atau berkaitan atau dikait-kaitkan, dicocokin, cocoklogi, ya kan? Itu. Kemudian juga dikait-kaitkan dengan PIK 2. Nah, PIK 2 itu kan setahu saya sudah ada sebelum ada PSN dan juga sekarang dikait-kaitkan dengan PSN. Pada PSN itu kan tidak semuanya ada PSN-nya. Dan juga setahu saya dasar hukum PSN kan sudah ada ya. Pertama tuh dulu adalah Perpres nomor 3 tahun 2016. Kemudian dirubah lagi Perpres 58 tahun 2017. Dirubah lagi oleh Perpres 56 tahun 2018. Dan terakhir ada Perpres 19 nomor 109 tahun 2020 yang terakhir lagi Perpres nomor 42 tahun 2021.
tentang kemudian proyek strategis nasional. Jadi PSN itu ya ada ratusan, ada setahu saya ada 200 berapa, dan juga ada proyek, ada program. Dan kenapa yang saya herannya, yang dipersoalkan PSN yang PIK 2 ya. Nah, kenapa? Padahal PSN itu bukan satu masalah, dan itu pun ada ratusan, kenapa nggak dipersoalkan? Ya kan, bangun smelter pun PSN, bangun tol pun PSN. Tapi kenapa khusus yang PIK 2 itu digoreng terus, dikaitkan dengan PSN, PSN-nya dikaitkan dengan PIK 2, dengan Aguan dan pagar laut. Jadi menurut saya ini campur aduk. Padahal kan PSN itu kan dan bisa dibaca di websitenya https ya //indonesia.go.id. Status 2 Agustus 2024 tercantum informasi ada 233 proyek strategis nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dilaporkan sendiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ya, jadi udah resmi dilaporkan ada 233. Dari ratusan itu kenapa cuma PIK 2 dipersoalkan dan dikait-kaitkan pagar bambu di pantai utara dan tuduhan kepada Agung Sedayu dan Aguan. Itu yang saya heran. Dan PSN pun sekarang dipersoalkan bahwa ada korupsi segala macam. Jika ada tinggal proses. Tapi ingat, harus kita sadari suatu kebijakan ya, kebijakan publik itu adalah kebijakan yang benar dan sah kecuali terdapat perubahan atau putusan yang menyatakan sebaliknya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, sudah ada belum Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak sah? Karena sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, semua perbuatan yang berdimensi kebijakan, termasuk perbuatan faktual, harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan Tata Usaha Negara sebagai remedium. Ya, harus diputuskan dulu. Ada nggak kesalahannya? Nggak bisa main bahwa itu ada melanggar hukum atau apa. Tata usaha negara dulu. Atau memang ada sogok menyogok di situ. Kalau nggak ada nggak bisa. Ya kan? Kecuali ada terbukti sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Tipikor. Ya, baru bisa. Ya kan? Jika semua masalah ya termasuk pagar bambu, sertifikat tengah laut, PIK 2, PSN dituduhkan dan tanpa fakta harus dipikul oleh seorang oligarki katanya Aguan, rasanya juga tidak fair ya.